Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga di rumah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulakan, marilah sama-sama kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun judul pembelajaran pada hari ini adalah adab sholat. Bagaimana anak-anak? Apakah masih ingat materi minggu lalu? Ya, benar sekali. Materi minggu lalu terkait mengenai adab kepada tetangga. Salah satunya adalah menjaga ketenangan dan ketentraman, tidak membuat susah maupun menyakiti hatinya. Nah, pada hari ini, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang adab sholat. Adapun kompetensi dasar yang akan kita dapatkan pada hari ini, insya Allah, yang pertama, anak-anak menghafal nas dalil pentingnya sholat. Yang kedua, anak-anak menghafal arti nas dalil pentingnya sholat. Dan anak-anak menyebutkan adab-adab melaksanakan sholat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholah. Pertama kali, amal seorang hamba yang dihisap di hari kiamat adalah sholatnya. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, An-Nasai. Ibadah yang paling agung adalah sholat. Melaksanakan sholat berarti telah menegakkan agama di dalam diri, membersihkan jiwa dan raga setiap hari 5 kali, berdialog, mengadu, bermunajat kepada Allah, memohon ampunan, hidayah, taufik, serta rezeki, memuji dan mengagungkan, mendekat, tunduk, merendah, takut dan merasa tenang menemui Allah. Sungguh, solat merupakan cahaya yang menerangi jiwa di dunia dan akhirat. Berbahagialah mereka yang dapat melaksanakan adab-adab solat dengan baik. Adab-adab tersebut yaitu berdiri tegak menghadap ke kiblat, pusatkan pandangan ke tempat sujud, tidak menoleh ke kanan atau ke kiri, tidak memandang ke atas, tegak berdiri, jangan bersandar maupun berdiri pada sebelah kaki. Niat ikhlas mengerjakan sholat karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir dengan mengangkat kedua tangan sejajar, kedua bahu atau ujung jari sejajar dengan ujung bawah kedua telinga. Rasakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati saat membaca Allahu Akbar, sehingga rasa butuh, takut dan khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla semakin kuat, dan sifat ujub, takabur, dan sombong semakin sirna atau hilang. Membaca doa iftitah dengan pelan, rasakan dan hayati maknanya. Merasakan diri sebagai hamba yang ingin dibersihkan dari dosa-dosa, terutama dosa kesyirikan, dan berjanji untuk selalu tunduk, menyerah kepada Allah Azza wa Jalla. Melafalkan surah Al-Fatihah dengan tenang, tartil atau pelan-pelan, huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, ayat demi ayat, dan hayati maknanya bahwa kamu memuji Allah Azza wa Jalla, Rabb yang Maha Pemurah, bersumpah setia untuk selalu beribadah dan memohon hanya kepadanya, memohon petunjuk jalan para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada dan solihin, bukan jalan orang-orang Yahudi yang dibenci Allah Azza wa Jalla dan Nasrani yang tersesat itu. Tanamkan kebencian dalam hatimu terhadap jalan-jalan orang
yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melafalkan ayat-ayat atau surah yang mudah dan memahami artinya, sehingga bila membaca ayat-ayat azab dapat menangis karena takut pada ancaman itu, dan bila membaca ayat-ayat rahmat juga menangis karena menginginkan dan takut bila tidak mendapatkannya. Ruku dengan tumakninah, meletakkan kedua tapak tangan pada kedua lutut, luruskan punggung, berdoa dengan tenang, hayati dan mohon ampun dengan memuji keagungan Allah Azza wa Jalla lagi Maha Suci. Tenang dan hayati sehingga ruku dengan tumakninah, meluruskan pandangan ke bawah, kepala lurus dengan punggung tidak terangkat ke atas, tidak juga terjulai ke bawah atau datar. Iktidal, bangkit dari ruku dengan mengangkat kedua tangan dengan berdoa, menghayati makna sedang berdiri di hadapan Allah yang Maha mendengar dengan membaca secara lisan maupun di dalam hati, berdiri dengan tegak, lurus dan tenang sebelum melaksanakan sujud. Sujud dengan meletakkan ketujuh anggota badan pada lantai, yaitu muka, dahi dan hidung, kedua tapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung tapak kaki dengan jari-jari menghadap kiblat, dengan mengangkat kedua siku-siku. Tenang hayati doa dengan merendahkan diri sehingga tidak menyisakan sedikit pun rasa sombong, angkuh, ingin disanjung, rakus kekayaan, rakus kekuasaan, ujub dan segala sifat akhlak yang buruk, memohon ampun kepada Allah Rabb yang Maha Suci lagi Maha Terpuji. Membentangkan siku-siku ketika sholat sendiri dan tidak membentangkannya ketika berjamaah agar tidak mengganggu orang di samping. Mengangkat sedikit punggung, tidak terlalu dekat siku, perut dan paha, dan tidak pula terlalu jauh ke depan. Duduk pada telapak kaki kiri, menegakkan telapak kaki kanan dengan jari-jari menghadap ke kiblat. Membaca doa dengan penuh penghayatan, memohon dengan sungguh-sungguh, yakin akan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ampunan, rahmat, hidayah, kesehatan, kecukupan hanya darinya. Membaca dengan tenang dan khusyuk. Bertasyahud, hayati dengan meyakini penghormatan, kesejahteraan, keberkahan, kebaikan itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Bersyahadat dengan sungguh-sungguh dan bersalawatlah dengan keyakinan bahwa solawat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memusatkan pandangan mata ke telunjuk tangan kanan yang sedang berisyarat tauhid. Berdoa setelah tasyahud dan solawat dengan khusyuk, mohon ampun dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah atau azab kubur, Jahannam, dunia dan Dajjal, memohon dengan sesungguhnya sehingga ditolong untuk selalu berbuat dan berakhlak yang baik dan menjauhi perbuatan dan akhlak yang buruk sehingga terhindar dari fitnah dan azab di atas. Kemudian melafalkan salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri, samping terlihat pipi dari belakang. Merasakan malaikat, hafadah, senantiasa mencatat dan menjaga. Mendoakan semua makhluk demi kebaikan dan kesejahteraan mereka dari Allah Azza wa Jalla. Itulah anak-anak, solat yang memberikan cahaya, menunjukkan jalan kebajikan dan menjauhkan dari kejahatan dan kemungkaran. Dengan solat, tercapailah kebahagiaan, terutama pada solat malam dan dengan sifat sabar. Amin ya rabbal alamin. Untuk menambah pengetahuan anak-anak sekalian, kerjakan latihan berikut ini. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.